Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Saira Rizky, nomor absen 21 dari kelas 11 TCKT 2. Di sini saya akan membahas mengenai materi routing. Ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama, pengenalan routing, yang kedua, routing statik, lalu yang ketiga, routing dynamic. Untuk pengenalan routing itu dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Routing bekerja pada layer 3 pada network models. Untuk melakukan routing, kita diperlukan sebuah perangkat, yaitu router. Klasifikasi routing. Static routing, yaitu routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Sedangkan dynamic routing, yaitu routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut, maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Untuk protokol, ada IGP versus EGP. IGP atau Interior Gateway Protocol digunakan pada intra-autonomous system routing, diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi, contoh sekolah atau kampus, perusahaan, atau institusi lain. EGP atau Exterior Gateway Protocol digunakan pada inter-autonomous system routing, diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet, contoh ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Untuk contoh protokol IGP versus EGP itu, di sini untuk IGP ada Distance Vector Routing Protocol, Link State Routing Protocol, dan Hybrid Routing Protocol. Untuk contoh protokol IGP ada PGP. Routing Table berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu. Berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing route. Routing table terbentuk dari semua route yang berasal dari dynamic routing protocol. Lalu yang kedua, semua rute untuk network yang directly connect ke router. Yang ketiga, konfigurasi tambahan atau static route. Routing table nantinya akan dilihat informasinya di route flags. Di sini contohnya, untuk routing static, konsepnya itu static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Anggaplah Anda memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Setiap kantor cabang terhubung ke kantor pusat melalui jalur WAN. Anda ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Dalam hal ini, routing dapat digunakan. Cara kerja routing static. Static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Pada static route perlu menambahkan parameter routing atau destination address dan gateway secara manual ke dalam routing table. Nah, ini rumusnya, mau kemana, lewat kemana. Misal ada router 1 yang mau terhubung ke router 2. Mereka ini berbeda network. Untuk menghubungkannya, router 1 harus lewat mana? Dia harus lewat di sini. Nah, untuk karakteristik routing static, itu mudah dikonfigurasikan pada jaringan skala kecil, membutuhkan resource yang ringan, tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar, manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Di sini ada static kasus. Yang pertama, static routing 2 router, yang kedua static routing 3 router, lalu yang ketiga static routing 4 router. Untuk topologinya kita akan membuat seperti ini. Jadi nantinya ada router 1 yang mempunyai VPC 1, ada router 2 mempunyai VPC 2, router 3 mempunyai VPC 3, dan router 4 mempunyai VPC 4. Jadi nanti masing-masing router ini akan terhubung sehingga nanti VPC 4 bisa ping ke VPC 1. Kita ke kasus yang pertama. Kita buat lab baru. Untuk namanya itu routing. Kita klik add. Kita klik kanan, network. Lalu untuk namanya itu ISP. Untuk tipenya itu Cloud NAT. Kita save. Kita tambahkan 2 router, kita klik kanan, node, MikroTik router OS. Lalu untuk namanya itu router 1. Kita hapus yang cam option, lalu kita save. Kita tambahkan lagi. Untuk namanya itu router 2. Cam optionnya kita hapus. Kita save.
Lalu kita tambahkan 2 VPC, klik kanan, node. Kita klik yang virtual PC ini. Untuk namanya itu VPC 1. Kita save. Kita tambahkan lagi. Kita klik node, virtual VPC. Kita tambahkan VPC 2. Lalu kita save. Sambungkan ISP ke router 1. Router 1 ke router 2. Lalu router 1 ke VPC 1. Router 2 ke VPC 2. Kita nyalakan routernya. Kita akan buka terminal router 1. Kita HTML console dulu. Untuk loginnya itu admin. Kita tekan Y. Oke. Untuk skip kita Ctrl C. Klik kanan di header 1. Kita klik yang edit. Lalu di label. Kita tulis kopian IP router 1. Lalu kita apply. Jadi IP yang mengarah ke ISP ke router 1 adalah 192.168.231.144. Kita tinggal tentukan IP dari setiap ether-ether yang ada di sini. Kita klik kanan. Kita klik yang teks ini. Lalu kita ketikkan 192.168.1.1/24. Kita letakkan di samping router 1 ini di ether 3. Teks. Kita ketikkan 192.168.1.2/24 di atas VPC 1. Kita klik yang teks ini. Kita ketikkan 10.10.10.1/24. Kita letakkan di ether 2, kita klik kanan, teks, lalu kita ketikkan 10.10.10.2/24. Kita letakkan di ether 1, router 2 di sini. Lalu kita klik kanan. Kita ketikkan 192.168.2.1/24. Kita perkecil. Kita letakkan di ether 2, router 2. Lalu kita klik kanan. Teks. Kita ketikkan 192.168.2.2/24. Letakkan di VPC 2 ini. Lalu di sini kita ketikkan 10.10.10.1/24 di ether 2 router 1. Kita klik kanan ether 3 router 1. Kita klik yang edit, lalu pada label ini kita ketikkan 192.168.1.0 sebagai network. Lalu kita apply. Lalu kita klik kanan ether 2 router 1. Di label ini kita ketikkan 10.10.10.0. Kita apply. Lalu ether 2 router 2. Pada label kita ketikkan 192.168.2.0. Kita
apply. Kita ke terminal router 1. Nah, di sini namanya masih mikrotik. Saya akan mengubahnya menjadi router 1. Kita ketikkan sistem identity set name sama dengan router 1. Kita enter. Nah, secara otomatis di sini sudah berubah. Saya akan ubah juga di router 2. Kita ketikkan admin YK, lalu kita skip saja LC. Kita ketikkan sistem identity set name sama dengan router 2. Nah, di sini sudah otomatis berubah. Kita ke terminal router 1. Kita ketikkan IP neighbor print. Di sini di router 2 belum ada IP-nya karena di router 2 kita belum mengkonfigurasikan IP-nya. Kita ke terminal router 2. Selanjutnya kita akan mengkoneksikan laptop atau device kita ke pinet tab-nya. Kita ke command prompt. Kita klik kanan, lalu kita klik yang run as administrator. Kita pilih yang yes. Kita ketik root add. Kita masukkan IP yang ada di DHCP. 192.168.231.144. 192.168.231.0. 144-nya itu kita ganti menjadi 0. Lalu untuk place-nya itu 255.255.255.0. Lalu tambahkan IP dari pinet ke VMware. Untuk IP-nya sini 192.168.231.130. Kita enter. Kita ping IP yang ada di mikrotik ke terminal router 1. Ini IP-nya. Yang ini. Kita coba ping. Kita coba ping di command prompt. Ping 192.168.231.144. Nah, di sini hasilnya itu TTL. Kita akan mengkoneksikan Winbox kita ke router 1. Kita login menggunakan IP router 1. Yaitu di sini 192.168.231.144. Untuk loginnya itu admin. Kita connect. Nah, di sini kita sudah bisa login. Nah, router 2 kan belum terhubung ke ISP, tapi router 2 masih bisa terhubung ke Winbox. Caranya kita bisa menggunakan fitur Roamon. Kita ke Winbox router 1, kita ke tools, lalu Roamon, kita centang yang enable, kita apply, lalu OK. Di terminal router 2, kita ketik tool Roamon set enable sama dengan yes. Kita enter. Kita ke Winbox, new Winbox. Di sini kita pakai IP router 1, untuk loginnya itu admin. Kita klik yang connect to Roamon. Nah, di sini itu ada yang namanya router 2. Lalu kita bisa login. Kita connect. Nah, kita sudah berhasil masuk ke dalam router 2. Jadi kita masuk menggunakan MAC address karena kita belum mengkonfigurasi IP yang ada di router 2. Kita akan mulai tracing. Saya akan mulai dari router 1. Kita klik yang IP, lalu traces. Kita klik icon tanda plus ini. Kita akan menambahkan IP yang ada di Ether 2. 10.10.10.1/24. Ether 2. Untuk IP-nya 10.10.10.2. Maaf, titik 1 ya teman-teman. 24. Ini jangan lupa kita ganti menjadi Ether 2. Lalu kita apply, lalu OK. Saya akan menambahkan IP di Ether 3. Ether 3 itu IP-nya 192.168.1.1.
192.168.1.1/24, kita ganti menjadi enter 3, kita apply, lalu oke. Kita akan addressing di router 2, kita ke winbox, router 2, kita ke IP, lalu addresses, kita klik icon tanda plus. Di sini ether 1 itu IP-nya 10.10.10.2 10.10.10.2/24, lalu kita apply, lalu oke. Lalu kita klik icon tanda plus ini, kita ketikkan 192.168.2.1/24, tekan di menjadi enter 2, kita apply, lalu oke. Kita ke IP, lalu routes. Bisa dilihat di sini kalau ada yang namanya DAC, seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau DAC itu artinya Dynamic Active Connect, jadi ini sudah aktif, sudah terkoneksi dan sudah terdaftarkan secara dinamik. Kalau kita memakai addressing di interface, itu akan didaftarkan secara otomatis pada routing table. Di router 1 juga sama. Kita ke IP, lalu routes. Nah, ini ada banyak. Agar router 1 terhubung ke VPC 2, kita harus menambahkan network yang 2.0. Kita ke winbox router 1, kita klik icon tanda plus, lalu di general, untuk destination address-nya kita ketik 192.168.20/24. Untuk gateway-nya kita pakai 10.10.10.2. Kita apply, lalu oke. Agar router 2 juga bisa terhubung ke VPC 1, kita juga konfigurasikan yang sama seperti di router 1. Kita klik icon tanda plus. Di general, untuk destination address-nya kita ketikkan 192.168.1.0/24. Untuk gateway-nya itu 10.10.10.1. Kita apply, lalu oke. Kita coba ping di router 2. Nah, di sini di terminal router 2 kita ping 192.168.1.1. Nah, di sini hasilnya TTL. Kita masuk ke kasus 3. Jadi di sini saya akan tambahkan router lagi. Kita klik kanan, node, MikroTik router OS. Untuk namanya itu router 3. Untuk yang mau optionnya kita hapus, lalu kita save. Kita tambahkan juga VPC 3 node virtual PC, kita kasih nama VPC 3, lalu kita save. Kita hubungkan dari router 2 ke router 3, kita save, lalu router 3 ke VPC 3, kita save. Kita klik kanan, text, kita ketikkan 10.20.20.1/24, kita letakkan di ether 2, letakkan di ether 3 router 2. Lalu kita klik kanan, text, kita ketikkan 10.20.20.2/24, kita letakkan di ether 1 router 3. Kita klik kanan, text, kita ketikkan 192.168.3.1/24, kita perkecil, kita letakkan di ether 2 router 3. Lalu kita klik kanan, text, kita ketikkan 192.168.3.2/24, letakkan di VPC 3. Kita klik kanan, ether 3 router 2. Kita klik yang edit, lalu di label ini kita ketikkan 10.20.20.0, lalu kita apply,
kanan di router 0 VPC 3, kita edit, di label kita ketikkan 192.168.3.0, lalu kita apply. Kita ke terminal router 3, sebelumnya kita nyalakan terlebih dahulu. Kita login menggunakan admin. Kita enter saja G, lalu ctrl-C untuk skip. Kita ketik sistem identity set name sama dengan router 3. Nah, di sini sudah otomatis berubah. Kita akan addressing router 2 dan router 3. Kita ke Winbox, router 2, kita ke IP, lalu addresses, kita klik icon tanda plus, lalu kita ketikkan 10.20.20.1/24. Untuk ethernya itu ether 3. Kita apply, lalu oke. Kita akan addressing router 3 lewat router 1. Kita ke terminal router 3, kita ketikkan tool Chromon set enable sama dengan yes, kita enter. Di router 1 kita klik yang new Winbox. Untuk loginnya itu admin, lalu kita klik yang connect to Chromon. Kita pilih yang router 3, lalu kita connect. Kita ke IP, lalu addresses, kita klik icon tanda plus, kita ketikkan 10.20.20.2/24. Untuk interface-nya itu ether 1, kita klik apply, lalu oke, lalu kita klik icon tanda plus lagi. Untuk address-nya kita ketikkan 192.168.3.1/24. Ethernya itu ether 2. Kita klik apply, lalu oke. Kita ke IP, lalu root. Di sini ada yang 20.0 dan 3.0. Jadi itu IP dari router 2 ke router 3, dari router 3 ke VPC 3. Jadi tidak ada IP yang mengarah ke VPC 2 dan VPC 1. Kita akan konfigurasi agar nanti router 3 bisa terhubung ke VPC 2 dan VPC 1. Kita ke Winbox yang router 3, kita klik icon tanda plus ini, lalu di general address-nya kita ketikkan 192.168.2.0/24. Untuk gateway-nya pakai yang 20.1, 10.10.20.20.1. Kita apply, lalu oke. Kita akan tambahkan yang router 2 nya. Kita ke Winbox router 3, kita klik icon tanda plus ini di general. Address-nya itu 10.10.10.0/24. Untuk gateway-nya itu 10.10.20.20.1. Kita apply, lalu oke. Kita ke general. Untuk address-nya itu 192.168.1.0/24. Untuk gateway-nya masih sama 10.20.20.1. Kita apply, lalu oke. Kita konfigurasikan juga di router 2. Kita ke IP, lalu root. Nah, di sini sudah ada karena router 2 bertetangga dengan router 3, otomatis network 20.0 sudah ada. Jadi kita tinggal menambahkan yang 3.0. Kita ke Winbox router 2, klik yang icon tanda plus ini. Destination address-nya kita isikan 192.168.3.0/24. Untuk gateway-nya 10.20.20.2. Kita apply, lalu oke. Kita konfigurasikan juga di router 1. Kita ke Winbox router 1. Di sini 20.0 dan 30.0 belum ada, nanti akan kita tambahkan. Kita klik icon tanda plus,
Untuk destination address-nya kita ketikkan 10.20.20.0/24. Untuk gateway-nya 10.10.10.2. Kita apply, lalu oke. Kita akan coba ping. Kita nyalakan terlebih dahulu. Kita ke terminal VPC 3. Kita ketikkan show IP. Nah, di sini masih kosong. Akan kita isikan IP-nya. Kita ketikkan IP 192.168.3.2/24. Lalu 192.168.3.1/24. Kita enter di terminal VPC 1. Kita ketikkan show IP. Nah, di sini juga belum ada. Kita tambahkan IP 192.168.1.2/24, lalu 192.168.1.1/24. Kita coba ping ke VPC 3, kita ping 192.168.3.2. Dan nanti kalau hasilnya itu TTL, itu berarti VPC 1 dan VPC 3 sudah saling terhubung walaupun berbeda network. Saya akan membahas sedikit mengenai tracer. Jadi di sini tracer digunakan untuk melihat jalur destinasi untuk mencapai network yang dituju. Nah, di terminal VPC 1 kita ketikkan trace 192.168.3.2. Nah, jadi ininya digunakan untuk melihat jalur yang dilalui oleh IP VPC 1 ke VPC 3. Lalu kita akan routing 4 router. Kita klik kanan, node, kita pilih yang MikroTik router OS. Di sini kita ketikkan namanya itu router 4. Yang kemu option itu kita hapus, lalu kita bisa save. Kita klik kanan, node, lalu kita pilih yang VPC, kita akan kasih nama VPC 4. Lalu kita save. Hubungkan router 3 ke router 4. Lalu hubungkan router 4 ke VPC 4. Nyalakan router 4. Kita klik kanan, lalu text. Sini kita ketikkan 10.30.30.1/24. Kita perkecil. Kita letakkan di ether 3, router 3. Lalu kita klik kanan, teks kita ketikkan 10.10.30.2/24. Kita perkecil, kita taruh di ether 1 router 4. Kita klik kanan, kita ketikkan 192.168.4.1/24. Kita perkecil, kita taruh di ether 2 router 4. Kita klik kanan, teks, lalu kita ketikkan 192.168.4.2/24. Kita letakkan di sini. Kita edit label ether 3 router 3. Di label ini kita ketikkan 10.10 maaf, titik 30.30.0. Kita apply. Lalu ether 2 router 4. Edit. Di labelnya kita ketikkan 192.168.4.2
0.0, lalu kita apply, lalu di terminal router 4 kita login menggunakan admin G G Ctrl C. Kita akan ubah namanya, kita ketikkan sistem identity set name sama dengan router 4, kita enter. Nah, di sini sudah otomatis berubah. Di sini saya akan mengenablekan fitur Roamon. Kita ketik tool Roamon set enable sama dengan yes. Ke Winbox router 1 kita klik yang new Winbox, login di admin, lalu di sini kita ketikkan IP dari router 1 192.168.231.144. Lalu kita klik yang connect to Roamon, lalu kita pilih yang router 4 ini, kita klik connect. Kita akan melakukan addressing. Kita ke IP, lalu address. Saya akan menambahkan address 1. Untuk addressnya itu 10.30.30.2/24. Kita apply, lalu OK. Lalu kita tambahkan lagi. Kita tambahkan ether 2. Untuk addressnya itu 192.168.4.1/24. Kita klik apply, lalu OK. Kita ke IP, lalu root. Kita klik icon tanda plus. Di general destination address-nya kita ketikkan 192.168.3.0/24. Untuk gateway-nya 10.30.30.1. Kita apply, lalu OK. Klik icon tanda plus. Kita klik 10.20.20.0/24. Gateway-nya 10.30.30.1. Kita apply, lalu OK. Kita ketikkan 192.168.2.0/24. Gateway-nya itu 10.30.30.1. Kita apply, lalu OK. Lalu 10.10.10.0/24. Untuk gateway-nya 10.30.30.1. Apply, lalu OK. Lalu kita ketikkan lagi 192.168.1.0/24. Untuk gateway-nya itu 10.30.30.1. Kita apply, lalu OK. Kita akan tambahkan network baru di router 3. Kita ke Winbox router 3. Di root list kita klik icon tanda plus. Untuk destination address-nya itu kita ketikkan 192.168.4.0/24. Untuk gateway-nya itu 10.30.30.2. Kita apply, lalu OK. Lalu kita konfigurasikan di router 2. Kita ke Winbox router 2. Di root list kita klik icon tanda plus. Destination address-nya kita ketikkan 10.30.30.0/24. Untuk gateway-nya 10.20.20.2. Kita apply, lalu OK. Kita tambahkan yang mengarah ke VPC 4. 192.168.4.0/24. Untuk gateway-nya itu 10.20.20.0. Kita apply, lalu OK. Konfigurasikan juga di router 1. Kita ke Winbox router 1. Di root list kita klik icon tanda plus. Lalu untuk destination address-nya itu 10.30.30.0/24. Untuk gateway-nya itu 10.10.10.2. Kita apply, lalu OK. Lalu untuk yang mengarah ke VPC 4 kita ketikkan 192.168.4.0.
10.24. Untuk gateway-nya itu 10.10.10.10.2. Kita apply, lalu oke. Kita akan coba ping dari VPC 4 ke VPC 2. Kita nyalakan terlebih dahulu. Di 4 kita ketikkan IP 192.168.4.2/24, lalu 192.168.4.1/24. Kita ketikkan show IP. Nah, di sini sudah ada. Lalu di VPC 2 kita ketikkan IP 192.168.2.2/24, lalu 192.168.2.1/24. Kita enter. Kita ketikkan show IP. Nah, di sini sudah ada. Lalu kita coba ping di terminal VPC 4. Nah, nanti saat kita ping IP dari VPC 2 itu hasilnya akan TTL. Jika TTL berarti VPC 4 dan VPC 2 sudah terhubung. Untuk router 2, 3, dan 4 kliennya itu belum dapat terhubung ke ISP karena router ini belum dihubungkan ke ISP-nya. Kita ke Winbox router 2, lalu new terminal, kita TTL cek, kita ketikkan IP root at gateway sama dengan 10.10.10.1. Kita cek IP root print. Nah, di sini untuk defaultnya kita ke Winbox router 3, kita ke root, lalu kita klik icon tanda plus ini. Lalu untuk destination address-nya itu biarkan default saja, sedangkan untuk gateway-nya itu 10.20.20.1. Kita apply, lalu oke. Kita ke Winbox router 4, kita ke IP, lalu root, kita klik icon tanda plus. Untuk destination address-nya default, lalu gateway-nya itu 10.30.30.1. Kita apply, lalu oke. Kita aktifkan firewall rules di router 1. Kita ke IP, lalu firewall, kita ke NAT, lalu kita klik icon tanda plus. Untuk chain-nya itu srcNAT, untuk out interface-nya itu Ether 1 karena mengarah ke ISP. Untuk action-nya itu Masquerade. Kita apply, lalu oke. Kita ke router 2, lalu kita akan coba ping 8.8.8.8. Nah, di sini hasilnya sudah TTL, tapi ini belum bisa ping google.com akan dengan IP DNS set server sama dengan 8.8.8.8. Lalu kita enter, lalu kita coba ping google.com. Nah, di sini sudah TTL. Lalu kita bisa coba di semua router dan juga VPC. Di router 1 juga sudah TTL. Lalu di router 3 juga sudah TTL. Sebelumnya ini kita lupa tambahkan IP DNS set server sama dengan 8.8.8.8. Lalu kita coba ping google.com. Nah, di sini juga sudah TTL. Lalu di router 4 ping 8.8.8.8. Di sini juga sudah TTL. Kita akan coba ping 8.8.8.8. Sudah. Lalu di VPC 2 juga sudah TTL. Kita tambahkan IP DNS 8.8.8. Kita akan coba ping google.com. Nah, di sini juga sudah TTL. Lalu VPC 3 IP DNS 8.8.8.8. Lalu kita akan ping 8.8.8.8. Lalu di sini juga hasilnya TTL. Lalu di VPC 4 8.8.8.8. Dan di sini juga hasilnya TTL. Lalu kita ke routing dynamic. Konsepnya, routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Jadi misal ada jaringan yang besar, kita tidak perlu konfigurasi secara statik, kita hanya perlu konfigurasi secara dynamic. Untuk IGP atau Interior Gateway Protocol itu ada distance vector yang berupa RIP dan IGRP, lalu link state yang berupa OSPF dan IS, lalu hybrid
berupa EGRP. Lalu untuk EGP atau Exterior Gateway Protocol itu ada BGP. Lalu OSPF atau Open Source Path First adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol atau LSR. Support IPv4 versi 2 dan IPv6 versi 3. Konsep cara kerjanya adalah dengan mencari route jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Rute yang dipilih sesuai kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan yaitu area. Kalau pakai OSPF, kita bisa pakai redistribute default route, yaitu secara otomatis sudah ada default route-nya. Kita ke Winbox router 1. Kita ke routing, lalu OSPF, lalu install. Nah, di sini ada default. Kita bisa lihat yang redistribute default. Di sini ada if install dan always. Kalau yang if install ketika router 1 baru ada, itu akan langsung didistribusikan default route-nya ke router-router lain. Kalau always, ada atau tidaknya router 1 itu akan langsung didistribusikan. Jadi bedanya if install harus ada router 1, kalau always tidak perlu ada. Setelah router 1 mendistribusikan default route-nya, nantinya router-router lain akan memverifikasi. Misalnya di router 2, di bagian route-nya ada yang namanya DAO. Sekian pembahasan pada video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.